Performance by News Populer Remix. Kau mengajarkanku mengenal cinta, menguatkan aku terus melangkah. Tak ingin kau tersakiti, coba ku selalu ada tepat bersama untuk menjagamu. Kehadiranmu ki tak ibaratke bensin. Nah, ibarat aku ki motor. Jadi aku ki tanpa kehadiranmu, iki ra iso mlaku. Pedes rasane, lauwe teri, timun lalape. Ojo ngandel karo omonge, garangan kuwi, pinter gombale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat bertemu lagi dalam ajang latihan Pramuka SMP Negeri 6 Kediri. Nah, kali ini kita akan melaju lebih cepat, yaitu mendalami materi SKU Penggalang Ramu. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya, bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat selalu bukan? Nah, jangan lupa jaga 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu demi keselamatan, demi kesehatan. Semoga kalian selalu sehat dan selamat, amin. Nah, baiklah, kita mulai saja ya materi kali ini. Nah, jangan ada yang ngantuk. Loh nih, ayo kita mulai latihan. Tetap semangat. Ini teman kalian juga semangat. Itu foto saat pelantikan Garuda di SMPN 1 bersama ketua Kwarcap, itu fotonya. Nah, bermain dulu yuk. Nah, senjata yang kecil itu apa? Itu namanya bedil. Priuk yang kecil itu apa? Itu namanya kendil. Kadal yang kecil itu apa? Itu namanya tobil. Topi yang di kepala itu apa? Itu namanya apa? Capil. Nah, kalian bisa melanjutkan sendiri, mencari kata-kata yang cocok untuk meneruskan atau melanjutkan lagu tersebut. Bagaimana? Bisa kan? Nah, silakan cari sebanyak-banyaknya agar hati kita selalu senang, semangat latihan pramuka. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan SKU nomor 16, yaitu dapat menjelaskan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang benar, serta dapat menyanyikan 2 lagu wajib nasional dan 1 lagu daerah Nusantara. Lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setiap bangsa di dunia ini memiliki lagu kebangsaannya. Lagu kebangsaan itu bukanlah sekedar merupakan lagu untuk keindahan belaka, tidak, tetapi merupakan ungkapan dan cetusan cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Ya, ia merupakan sublimasi api perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional dan mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsa. Nah, setiap bangsa gembira, bersemangat dan bangga apabila mendengar lagu kebangsaannya dinyatakan dan didengungkan, dan mereka menghormatinya dengan hikmat. Kalian juga begitu kan? 2. Suatu insiden antara 2 bangsa akan terjadi apabila apa? Apabila suatu bangsa mempermainkan atau menghina lagu kebangsaan bangsa lain. Penghinaan terhadap suatu lagu kebangsaan dirasakan sebagai penghinaan terhadap bangsa pemilik lagu kebangsaan itu. Dalam hubungan internasional antara bangsa-bangsa di dunia, maka setiap bangsa berkewajiban untuk menghormati bangsa lain. Kita juga begitu. Gerakan Pramuka mempunyai tugas untuk apa? Untuk menjadikan setiap pramuka Indonesia sebagai patriot bangsa yang sanggup dan berani mempertahankan serta mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu bangsa Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang
negara, serta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh siapa? W.G. Rudolf Supratman atau dikenal dengan W.R. Supratman. Sekarang apa penggunaan lagu kebangsaan itu? Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan untuk apa? Satu, menghormati presiden atau wakil presiden, menghormati bendera negara pada waktu pengibaran dan pelururan bendera negara yang diadakan dalam upacara, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya seminar, workshop, atau pertemuan-pertemuan resmi. Dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Menghormati kepala negara atau kepala pemerintah negara sahabat dalam kunjungan resmi, dalam acara atau kegiatan olahraga internasional, pas juara, penyerahan piala kalau Indonesia menang diiringi lagu Indonesia Raya, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Ini lagunya, Indonesia tanah airku. Kalian sudah hafal kan? Ini lagu wajib nasional, bendera merah putih. Lanjutkan sendiri ya, kalian hafal. Garuda Pancasila. Nah, ini juga hafal, dihafalkan. Menyanyikan satu buah lagu daerah Nusantara. Dalam belantika musik nasional dewasa ini, mengetengahkan lagu daerah merupakan suatu hal yang biasa dan sering terjadi, bahkan menjadikan kebanggaan bagi penyanyinya karena bisa menyanyikan lagu daerahnya. Oh, ini lagu daerah saya. Mereka menjadi ikut ambil bagian di dalam melestarikan seni tradisional nenek moyang bangsa. Dalam menempuh SKU tingkat penggalang ini, kalian diminta untuk dapat menyanyikan sebuah lagu daerah saja. Contoh liriknya ini, Gambang suling kumandang suarane, tulat tulit kepena unine. Dan teruskan ya, yang bawahnya itu, gundul gundul pacel cel gembelengan. Nah, dilanjutkan. Kalian lebih pintar nyanyi. Sekarang dapat menjelaskan tentang lambang negara Republik Indonesia. Lambang negara Republik Indonesia ini gambarnya ini. Nah, gambarnya gagah. Setiap negara mempunyai lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian, kemegahan negara itu. Dalam tahun 1950 pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu panitia khusus untuk menciptakan suatu lambang negara. Panitia tersebut berhasil menciptakan lambang negara Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila itu disahkan dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Selanjutnya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Adalah lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituliskan di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Intinya itu. Nah, arti lambang negara. Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar. Itu mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19. Ini biasanya brutu ya dalam bahasa Jawa. Dan leher berbulu 45. Adalah tanggal, bulan, dan tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Dasar persatuan
Indonesia dilambangkan dengan apa? Dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, dan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Nah, penggunaan lambang negara apa? Lambang negara wajib digunakan di dalam gedung, kantor, ruang kelas, satuan pendidikan, luar gedung atau kantor boleh, dan lain-lain. Baca ya, baca sendiri. Selain itu, lambang negara dapat digunakan sebagai cap atau kop surat jabatan, dan lain-lain. Dibaca. Dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, siapa yang diajak bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan. Nah, biasanya kalau bahasa Jawa, papan, empan, adepan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Sekarang pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur, dan sesuai dengan arti sesungguhnya, dan sesuai dengan situasi pembicaraan, seperti sesuai dengan lawan bicara, topik pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sebagainya. Kata yang baku merupakan kata yang sesuai dengan ejaan, yakni EYD. EYD sekarang itu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Apa kalimat efektif? Mudah dipahami orang lain, memenuhi unsur penting kalimat, minimal ada subjek predikat, terutama untuk ragam tulis. Menggunakan kata yang tepat dan serasi, ada gramatikal seperti menggunakan punktuasi dan kata baku. Menggunakan struktur yang benar, frasa selalu DM. Kalau orang luar bahasa Inggris itu biasanya MD gitu ya. Menggunakan kata yang morfologis, menggunakan kata yang sesuai dengan fungsinya, kedudukannya. Rasional, yakni menggunakan gagasan yang dapat dicerna oleh akal sehat, efisien, menggunakan unsur sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan, tidak ambigu, tidak menimbulkan dua arti yang membingungkan. Nah, kalau kurang jelas nanti kalian belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia itu lebih jelas. 19 telah menabung secara rutin dan setia membayar uang iuran untuk regunya yang diperoleh dari usahanya sendiri. Berarti kalian harus rajin menabung. Ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Karenanya setiap anggota pramuka harus selalu hemat dengan miliknya, terutama sekali dengan uangnya. Seperti engkau uang jajan pemberian orang tuamu atau saudara-saudaramu, atau juga hasil usahamu, selalu engkau hemat dalam menggunakannya dan menabung sebagian dari uangmu itu ya. Menabung apa? Nah, silakan baca. Bisa di BRI, BCA, BNI, atau di kaleng, atau di bambu yang dilubangi. Nah, sekarang dapat menyebutkan, menjelaskan manfaat sedikitnya dua jenis alat teknologi informasi modern. Nah, kalian hafal ini bisa karena anak modern. Kalian itu anak modern. Ada cash register itu untuk alat hitung-hitung itu. Nah, pembayaran di kasir, kalkulator ini apalagi. Ada komputer, laptop atau notebook, flash disk, koran, majalah, dan lain-lain. Banyak ya. 21 dapat mengenal dan memilah sampah. Waduh, sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Berarti dibuang dong. Nah, sampah adalah sisa-sisa yang atau buangan dari aktivitas harian bila kita baik di rumah, pasar, mal, dan lain-lain. Nah, memilah sampah. Nah, sampah itu ada yang organik, ada yang anorganik.
bisa dibaca itu sampah itu apa. Nah, sekarang tugas ya, lakukan dan pahami, hafalkan SKU Ramu yang keberapa tadi, ini salah tulis ini 16 sampai 21. Karena pramuka selalu patriot yang sopan dan kesatria, dasar dharma ketiga. Kalau dasar dharma keempat apa? Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, baiklah, sebelum selesai latihan mari kita bernyanyi. Tanjung Perak tepi laut, nah, Tanjung Perak dekat laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini mulut, ini janggut, ini perut, di bawah perut ada lutut. Nah, ini ada sandi A Z, A sama dengan Z. Contohnya itu KFMTTZOZAT, itu ternyata bacanya penggalang. Sekarang soal sandi itu ZPF dan lain-lain. Jawablah sandi tersebut pada komentar YouTube dan jangan lupa subscribe ya. Dan bagi yang berminat menjadi anggota Pramuka Regu Inti bisa menulis nomor HP di komentarnya. Nah, ini contoh menjawabnya. Nama Eka Sutirta, jawaban aku akan apa, bangga apa terusnya ya. Terus ingin menjadi Regu Inti, nomor WA-nya ini. Selamat berjuang, ternyata selesai latihan kita. Salam Pramuka, salam.